Saksi mata gemetar saat bercerita. Apa yang dilakukan TNI sore itu bukan sekadar penertiban, tapi sebuah pelajaran hidup bagi siapapun yang merasa kebal hukum. Preman Grip yang terkenal bengis dan tak tersentuh, akhirnya tumbang dengan cara yang tak akan pernah dilupakannya. Sebuah aksi tak terduga yang membuat warga bersorak dan terpaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum Sobat Cerita, semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Di video ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang prajurit TNI, dengan tangan kosong dan hati teguh, menghadapi raja preman yang selama ini menebar teror. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share jika kisah ini membuka mata dan hati kalian. Di sebuah gang sempit bernama Jalan Kelam, nama Grip adalah simbol ketakutan. Dia bukan sekadar preman jalanan, tapi penguasa gelap yang mengatur segalanya dari balik asap rokok dan tatapan penuh ancaman. Tubuhnya besar, bekas luka menghiasi wajahnya seperti medali perang jalanan, dan mulutnya tak pernah lepas dari umpatan kasar. Warga tidak pernah benar-benar hidup tenang sejak dia menguasai wilayah itu. Semua harus setor, warung kecil, pedagang asongan, bahkan bocah penjajah cilok. Grip selalu muncul menjelang sore. Dengan jaket kulit hitam yang telah usang dan kacamata hitam meski matahari telah redup, langkahnya membawa teror. Anak-anak lari sembunyi, ibu-ibu cepat-cepat menutup pintu rumah, dan para pria memilih berpaling pura-pura sibuk. Tidak ada yang berani bersuara, apalagi melawan. Dalam aturan tak tertulis gang itu, nama Grip berarti mutlak. Dia adalah hukum, hakim, dan algojo. Namun, satu peristiwa kecil mengubah segalanya. Seorang pedagang gorengan yang baru pindah, tak tahu aturan setempat, menolak bayar uang keamanan. Dengan tangan kasar, Grip menampar si bapak tua itu hingga terjatuh. Gorengannya berserakan. Apa yang tidak dia tahu, seorang remaja dari lantai 2 diam-diam merekam aksi itu. Dalam hitungan jam, videonya tersebar luas. Komentar penuh amarah bermunculan. Dunia luar akhirnya melihat sosok tirani yang selama ini disembunyikan gang sempit itu. Hari berikutnya, suasana gang itu anehnya sepi. Pedagang yang biasa buka sejak pagi, tampak menunda jualan. Namun ada satu sosok yang mencolok di ujung gang. Seorang pria berseragam loreng, berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah kedai tempat Grip biasa nongkrong. Ia adalah Serka Danu, anggota TNI yang sedang mengambil cuti untuk pulang kampung. Tapi begitu melihat kondisi daerah asalnya hancur karena satu orang preman, tekad dalam dirinya menyala. Danu tidak datang dengan senjata atau pasukan. Dia datang dengan niat untuk mengakhiri teror. Ia berjalan pelan, langkahnya mantap, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Warga mulai membuka jendela perlahan, menahan napas. Mereka tahu, ini bukan pertemuan biasa. Kamera ponsel mulai muncul dari balik tirai, bersiap mengabadikan sejarah. Sementara di dalam kedai, Grip dan 2 anak buahnya tengah tertawa keras, belum menyadari bahwa ajal kekuasaannya sedang mendekat. Saat Danu berhenti di depan kedai, dia hanya berkata dengan suara tenang, "Sudah cukup mainmu di sini." Suasana langsung senyap. Gelas kopi berhenti di tangan. Tawa menguap. Dan dalam satu kedipan mata, dunia kecil itu menjadi medan ujian antara 2 kekuatan. Satu diisi oleh kebiasaan menindas, satu lagi oleh keberanian yang tak bisa dibeli. Grip berdiri perlahan dari bangkunya, menatap tajam sosok berseragam loreng di depannya. Suasana tegang mengental, seperti udara yang menolak bergerak. "Siapa lo?" gertaknya, suaranya berat dan penuh ancaman. Danu hanya menatap tenang, tak gentar sedikit pun. Ketika 2 dunia bertabrakan, satu diwarnai arogansi, satunya lagi dilandasi disiplin dan kehormatan, hanya satu yang akan tetap berdiri. Dan sore itu, pertarungan lebih dari sekadar fisik akan dimulai. Grip mengayunkan tinjunya tanpa aba-aba. Cepat dan kasar, seperti preman yang biasa mengintimidasi tanpa peringatan. Tapi Danu menghindar dengan gerakan sederhana, seperti angin yang tahu kemana harus mengalir. Satu putaran kecil, dan tangan Grip sudah terkunci di balik punggungnya. Jeritan kecil terdengar. Anak buah Grip bangkit, mencoba menyerang. Tapi Danu melepaskan Grip, lalu bergerak cepat menghadapi 2 lawan sekaligus. Pukulan pertama mendarat tepat di dada si kurus,
membuatnya terhuyung jatuh ke meja. Si Gempal mencoba memeluk leher Danu, tapi justru tubuhnya diputar dan dibanting ke lantai dengan teknik bersih ala militer. Tak ada teriakan, tak ada sumpah serapah. Hanya tubuh-tubuh yang kini tak berdaya menghadapi ketenangan yang mematikan. Grip berdiri dengan napas memburu, tangannya gemetar. Ini bukan lawan biasa. Danu berdiri tenang, tak sekalipun emosi menguasai raut wajahnya. Kalau kau mau selamat, pergi sekarang. Jangan kembali, ucapnya pelan, namun setiap katanya seperti gemuruh dalam kepala Grip. Tapi ego seorang penguasa gang tidak mudah runtuh. Dengan sisa tenaga, Grip mengambil botol dari meja dan melemparkannya. Danu mengelak, lalu maju, satu hentakan lutut ke perut Grip membuatnya terjatuh. Grip terhuyung ke belakang, menabrak kursi, lalu terpeleset dan jatuh tepat ke kolam kecil di belakang kedai. Kolam tempat cuci piring yang sudah lama dipenuhi air kotor, bau amis, dan sisa makanan basi. Tubuhnya terendam sebagian, wajahnya tercebur, dan semua yang menonton langsung terdiam. Sesaat kemudian, suara tawa meledak dari gang-gang kecil. Untuk pertama kalinya, warga melihat kekuasaan Grip hancur dalam bentuk yang begitu memalukan. Saat Grip bangkit dari kolam, seluruh tubuhnya bau dan pakaiannya kotor. Dia berteriak, tapi tak ada lagi yang gentar. Para warga sudah merekam semuanya. Video ini akan menjadi bukti. Danu hanya menatapnya sekali lagi, lalu pergi meninggalkan tempat itu, sementara mata warga mengikutinya penuh hormat. Di belakang, preman yang dulu ditakuti hanya bisa terduduk, tak lagi gagah, tak lagi berkuasa. Di antara warga yang menyaksikan kejadian sore itu, ada seorang ibu warung bernama Bu Juminah. Matanya masih berkaca-kaca ketika bercerita. Sudah puluhan tahun kami hidup dalam ketakutan, katanya. Anak saya pernah dipukul hanya karena tidak menunduk saat lewat. Kini, untuk pertama kalinya, Bu Juminah merasa bisa bernafas lega. Bukan karena preman itu kalah, tapi karena akhirnya ada yang membela warga kecil. Tak hanya Bu Juminah, seorang anak muda bernama Rino yang merekam kejadian itu pun angkat suara. Saya pikir dia bakal takut, tapi malah tenang banget. Gak ada ragu. Gerakannya tuh, kayak udah biasa hadapi yang lebih bahaya. Video dari ponselnya sudah dibagikan ke berbagai grup media sosial lokal. Dalam hitungan jam, kisah ini jadi buah bibir. Orang-orang mulai percaya bahwa masih ada keadilan di dunia nyata. Beberapa saksi lainnya bahkan mengaku bahwa kejadian itu seperti mimpi. Saya kira TNI itu cuma jaga perbatasan, latihan, atau dikirim ke medan tempur. Tapi ini, dia tempur demi rakyat kecil. Gak nyangka, ujar Pak Darto, pedagang es yang biasanya setor setiap minggu ke Grip. Cerita mereka menggema, dan akhirnya sampai ke telinga komando wilayah setempat. Pihak TNI langsung merespons. Komandan wilayah memuji tindakan Serka Danu sebagai bentuk refleks terlatih yang berlandaskan perlindungan terhadap masyarakat. Anggota kami memang dilatih untuk bertindak cepat, tapi tetap dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat. Mereka tidak menyuruhnya, tapi mereka bangga padanya. Danu tidak hanya bertindak sebagai prajurit, tapi sebagai manusia yang memilih untuk tidak diam. Namun di balik semua itu, ada kekhawatiran. Apakah Grip akan membalas? Apakah akan ada serangan balasan dari kelompoknya yang lebih besar? Warga mulai saling menjaga, dan Danu tetap tinggal di kampungnya sementara waktu. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Premanisme tidak mati dalam sekali pukul. Tapi keberanian sudah menyebar seperti api yang tak bisa lagi dipadamkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, malam itu kampung Jalan Kelam terasa damai. Tidak ada suara motor mendadak. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Anak-anak bisa main petak umpet sampai malam, dan ibu-ibu menyalakan lampu depan rumah tanpa takut dilempari batu. Ini semua berkat satu pria, dan satu keputusan untuk tidak membiarkan kejahatan menang. Kabar tumbangnya Grip ternyata menyebar lebih luas dari yang diduga. 3 hari setelah kejadian, sebuah mobil hitam tanpa plat resmi melintasi gang. 3 orang berbadan besar turun, mengenakan jaket kulit. Wajah mereka tidak dikenal warga, tapi gaya mereka menunjukkan satu hal, mereka bukan orang sembarangan. Salah satu dari mereka adalah adik tiri Grip, mantan narapidana yang dikenal brutal. Mereka mendatangi kedai tua tempat kejadian itu berlangsung.
Meja yang dulu jadi singgasana Grip kini kosong. "Siapa yang hajar abang gue?" bentak salah satu dari mereka, membuat para pedagang ketakutan. Mereka mengancam, menuntut informasi, dan berjanji akan membalas dendam. Warga kembali dicekam ketakutan. Apakah semua akan kembali seperti semula? Namun kali ini berbeda. Warga tidak diam. Mereka melapor ke Koramil setempat. Dalam waktu singkat, patroli TNI diterjunkan ke area sekitar. Tidak untuk membuat kerusuhan, tapi sebagai penegas bahwa keamanan rakyat adalah prioritas. Komandan pun memanggil Serka Danu. "Kau sudah mulai sesuatu, kita akan selesaikan bersama," katanya. Ini bukan lagi soal satu orang prajurit. Ini soal negara hadir melindungi rakyatnya. Malam hari, mobil hitam itu kembali melintas, tapi kini diikuti dari kejauhan oleh 2 motor intel. Mereka mencatat, melaporkan, dan menyusun strategi. Tidak boleh ada lagi premanisme berkedok keluarga. Komando pun memutuskan untuk mengadakan operasi senyap, menyisir titik rawan, membekuk residivis, dan membersihkan sisa-sisa kekuasaan Grip tanpa membuat kepanikan. Dalam waktu seminggu, 5 preman ditangkap dari tempat berbeda. 2 di antaranya membawa senjata tajam tanpa izin. Bukti cukup untuk ditindak. Operasi itu diberi nama Sandi, Jalan Bersih. Dan benar saja, jalan itu pun menjadi bersih. Tidak hanya dari sampah, tapi dari rasa takut yang selama ini tak terlihat. Gang kecil itu kini menjadi simbol perlawanan. Grip, kabarnya melarikan diri keluar kota. Tapi trauma kekalahannya membuatnya enggan kembali. Ia tak pernah membayangkan kekuasaan yang dibangun dengan intimidasi bisa dihancurkan dalam satu sore. Dan kini, tanpa pasukan, tanpa kekuatan, dia hanya bayang-bayang dari legenda kelam yang pernah berkuasa. Nama Danu mulai disebut di mana-mana, bukan hanya di gang itu, tapi juga di media lokal dan forum-forum daring. Banyak yang menyebutnya prajurit tanpa kompromi, ada juga yang menyebutnya tentara jalanan. Namun Danu tidak mencari nama. Baginya, tugas sudah selesai ketika warga bisa tidur tenang tanpa rasa takut. Saat diwawancara, ia hanya berkata, "Saya hanya lakukan apa yang seharusnya dilakukan." Di warung-warung kecil, wajah Danu kini jadi pembicaraan hangat. Seorang anak kecil bahkan menggambar dirinya dengan seragam loreng, berdiri di depan gang, melindungi warga. Anak itu memberikannya kepada Danu saat ia lewat. Matanya berbinar. "Biar Om jaga kampung kami terus," katanya. Danu menahan senyum, tapi di balik itu, ia tahu, keberanian bisa menular, dan itulah harapan. Warga pun mulai bergotong royong. Mereka mengecat ulang tembok yang dulu penuh coretan ancaman. Lampu-lampu jalan dipasang bersama, dan gang-gang kecil diberi nama baru. Salah satunya dinamai Lorong Merdeka. Bukan sekadar nama, tapi lambang bahwa mereka tidak akan dijajah ketakutan lagi. Semua ini berawal dari satu momen, satu pertarungan, dan satu sikap yang tak gentar. Di sisi lain, Danu mendapat surat resmi. Ia dipanggil kembali ke markas untuk menerima penghargaan. Tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tapi juga sebagai pesan ke seluruh prajurit, bahwa keberanian dan tindakan cepat, jika dilakukan dengan hati yang benar, bisa menyelamatkan lebih banyak daripada peluru. Danu berdiri di depan atasannya dengan wajah datar. Namun di dadanya, rasa syukur bergemuruh. Namun di hati Danu, ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Ia tak bisa selamanya berjaga di gang sempit itu. Yang bisa ia tinggalkan adalah teladan dan semangat. Sebelum kembali ke markas, ia mengajak warga berkumpul, dan berkata, "Kalau ada satu orang jahat yang bisa membuat kita takut, maka cukup satu orang baik untuk membuat kita bangkit." Kalimat itu diabadikan di tembok gang, dicat besar-besar. Hari keberangkatan pun tiba. Danu pamit, disalami warga satu persatu. Anak-anak mengiringi langkahnya sampai ke ujung gang. Tak ada upacara, tak ada karpet merah. Tapi dari mata-mata itu, ada rasa hormat yang jauh lebih dalam dari penghargaan apapun. Danu pergi, tapi namanya tinggal. Tidak sebagai pahlawan, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua kekuatan datang dari amarah. Sebagian lahir dari keberanian yang tenang. Gang yang dulu dikenal sebagai tempat gelap, kini menjadi simbol perubahan. Wartawan lokal datang meliput, dan kisah ini menjadi inspirasi di kota-kota lain.
Premanisme mulai dilawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian bersuara. Banyak pemuda tergerak membentuk komunitas anti-preman. Apa yang dilakukan Danu ternyata menciptakan gelombang besar yang tak terhentikan. Pemerintah daerah pun turun tangan. Program pembinaan bagi mantan preman mulai digalakan. Karena tidak semua mereka jahat, sebagian hanya korban keadaan. Tapi bagi yang tetap keras kepala dan mencoba melawan, pihak keamanan kini lebih siap. Pesan sudah jelas, rakyat tak boleh ditindas. Hukum dan kekuatan harus berpihak pada yang lemah, bukan membela penguasa jalanan. Sementara itu, Grip dikabarkan mencoba kembali ke dunia lama di kota lain. Tapi reputasinya telah hancur. Ia dikenal sebagai preman yang dilempar ke kolam bau jijik oleh tentara. Julukan itu menempelnya seperti aib yang tak bisa dibersihkan. Ia bukan lagi sosok ditakuti, tapi bahan ejekan. Dan mungkin, itulah hukuman yang lebih menyakitkan dari penjara atau pukulan. Kisah ini menjadi pelajaran penting, bahwa keberanian bukan soal otot, tapi tentang keputusan untuk tidak tunduk pada ketidakadilan. Bahwa kekuatan sejati adalah yang digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Dan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu orang yang tidak rela melihat kejahatan dibiarkan. Tidak perlu senjata besar, cukup hati yang teguh. Untuk kita semua yang mendengar kisah ini, semoga menjadi refleksi. Jangan pernah diam saat ketidakadilan terjadi di depan mata. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan keberanian. Jadilah Danu dalam bentukmu sendiri, di sekolah, di kantor, di lingkungan. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang seperti dia, yang berani melangkah saat yang lain memilih diam. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menggugah hati kalian, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang tercinta. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi bagian dari perubahan.